Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel yang membahas tentang hobi dan beberapa peluang bisnis. Yang belum subscribe silahkan untuk klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya. Dan yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kepercayaannya. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat atau mengintip proses perkawinan ikan cupang. Penasaran untuk teman-teman bagaimana yang belum tahu? Langsung kita simak video kali ini ke TKP. Oke teman-teman yang belum pernah lihat proses perkawinan ikan cupang, untuk itu saya mengajak untuk teman-teman kita tengok atau intip lah untuk kedua cupang ini, bagaimana proses kawinnya dan bagaimana selesai kawinnya. Nah sebelum ini cupang, nah ini saling mendekati ya, di bawah gelembung-gelembung yang dibuat oleh ekor cupang jantan yang sudah disiapkan untuk menarik betinanya. Nah itu pendekatan, sudah mulai pendekatan seolah-olah pacaran ya untuk kita sebagai manusia, PDKT. Nah ini, nah itu sudah mulai, nah itu tidak bergerak ya, sudah menempel, bisa langsung nempel, ada beberapa menit. Nah saat itu dia yang betina mengeluarkan telur dan yang jantan mengeluarkan spermanya ya, kemudian telurnya pada jatuh dan diambil oleh jantannya. Nah saat itu betinanya ini masih keadaan kayak apa ya, pingsan ya, pingsan sementara lah, atau mungkin lemas ya, itu pingsan sementara yang jantan ini mengambil gelembung-gelembung, maksud saya mengambil telur-telurnya yang berjatuhan lewat mulut, dan nanti kalau sudah penuh mulutnya nanti ditaruh di gelembung-gelembungnya. Nah itu saya skip, itu tadi udah ditaruh di gelembungnya untuk telurnya, dan ini mau kawin lagi kayaknya ya. Untuk perkawinan, proses perkawinan ini setidaknya 3-4 jam lah begini terus. Nah kita lihat saja, ini baru beberapa menit aja sudah kawin lagi. Nah itu sudah nempel dan sudah keluar telurnya, dan jantannya sudah keluar, sudah jantannya maksud saya mengambil telur-telurnya lagi, taruh di mulut, kemudian nanti ditaruh di gelembung. Proses perkawinan seperti itu berlangsung terus menerus sampai 4 jam, sampai telurnya betinnya habis. Jadi ya kawin cupang itu mungkin bisa sampai 30 lebih ya. Soalnya ini gini, ini tidak sengaja ya, ini cupang ini sebetulnya cupang ini buat eksperimen perkawinan dengan wadah yang besar dan terbuka. Kebanyakan breeder atau para penghobi cupang itu kan kalau mengawinkan cupang itu pakai wadah kecil dan tertutup. Nah ini saya mencoba untuk wadah sekalian langsung besar gimana. Nah ini saya wadah box kulkas, jadi nanti kalau beranak itu enggak usah mindah-mindah, jadi enggak ada goncangan sama sekali pada buraya. Nah, kebanyakan kegagalan dari para breeder pemula itu kan ketika mindah buraya ke tempat pembesaran. Nah inilah saat-saat rawan, saat-saat kritis burayanya, baru umur 4 hari, seminggu, ini kan masih rawan sekali dengan goncangan yang sangat besar. Dengan perpindahan tadi ke buraya, ke kolam yang pembesaran, itu mengakibatkan kematian pada buraya. Oleh karena itu saya mencoba bereksperimen bagaimana kita mengawinkan langsung ke tempat besar. Nah ini faktanya bisa ya, faktanya bisa kawin, tapi entah nanti kita lihat apakah bertelur dan menetas, kita lihat nanti. Nah itu proses perkawinan sedang berlanjut terus menerus ya. Ini kan kebetulan kemarin itu saya nggak sengaja ya,
melihat ini sebelumnya ini sudah kawin berkali-kali ya. Nah kebetulan saya ingin mencoba untuk merekam dengan HP yang sederhana ini, mungkin gambarnya kurang jelas ya, mohon maaf teman-teman, dan mohon maklumi ya, belum punya kamera. Jadi untuk itu dukungannya untuk subscribe, like, and share channel ini, video ini. Semoga channel ini berkembang jadi bisa memberikan video-video yang bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Nah untuk tips dan trik bagaimana cara untuk breeding ya untuk pemula ya, bisa lihat di link-link video di bawah ini, di deskripsi atau di playlist atau di layar akhir nanti itu ada tips dan trik breeding ikan cupang dari pertama dari sampai nanti untuk perpindahan buaya. Tapi itu dengan breeding yang standar ya, pakai alat atau wadah yang kecil. Nah untuk untuk tips ya, ini saya uraikan di sini ya, jelaskan sedikit lah untuk tips dan trik. Yang jelas dalam budidaya atau breeding cupang kita harus melihat indukannya dulu. Yang jantan kita harus lincah ya, pergerakan lincah, ekor dan siripnya mengembang, warnanya cerah, dan bentuk tubuhnya besar kalau bisa gitu. Itu ciri-cirinya yang jantan ya. Kalau yang betina ini sirip dan ekornya lebih pendek, warnanya kusam, dan bentuk tubuhnya lebih kecil. Itu yang ciri-cirinya dulu. Dan untuk ciri-ciri yang memang sudah siap untuk dikembangbiakan atau di breeding, setidaknya untuk jantan itu umur 4-8 bulan. Bentuk badannya panjang, dan yang ketiga adalah warnanya terang dan menarik serta siripnya panjang. Dan seperti tadi untuk yang keempat ini ciri-cirinya ya, gerakannya lincah dan agresif, yang jelas sehat ya. Dan untuk betina setidaknya yang pertama adalah setidaknya umur 3-4 bulan atau 5 bulan, tidak masalah lah. Bentuk badannya membulat dan perutnya ini buncit full telur tuh. Dan yang ketiga warnanya kusam, memang itu ciri khasnya betina. Dan yang penting adalah sehat, kedua-duanya indukan sehat. Nah kita bisa lihat untuk perkawinan ini ya, terus menerus ya, ini berkali-kali, mungkin sampai 3 lah, 30 maksud saya, 30 perkawinan dalam 4 jam mungkin. Nah setidaknya kalau dalam sekali perkawinan kayak gini selama 4 jam tadi kurang lebih, itu ikan cupang bisa memproduksi telur hingga 1000 butir. Nah ini nanti netasnya berapa ratus saya tidak tahu, yang jelas secara gambarannya itu kurang lebih 1000 butir. Dan waktu menetasnya itu kurang lebih 48 jam. 48 jam kurang lebih 2 hari ya teman-teman. Jadi waktu kawin terus bertelur dan betinanya sudah diangkat, kemudian nunggu kurang lebih 2 hari baru menetas. Dan untuk indukan jantan ini bisa interval ya, maksudnya untuk waktu dikawin terus dikawinin lagi ini 2-3 minggu sudah bisa dikawin, selang 2 minggu lah bisa dikawinkan lagi. Itu untuk yang jantan ya. Dan untuk betina saya sarankan ya mungkin ya 1 bulan maksimal lah, minimal paling cepat 1 bulan biar telurnya penuh, itu dikawinkan sekali saja. Terus kalau mau mengawinkan lagi itu harus menunggu 1 bulan lagi.
Oke teman-teman, itu bisa dilihat proses perkawinan masih berlanjut ya, masih berlanjut. Itu mungkin sudah beberapa kali ya, tadi tidak saya hitung, itu banyak sekali ya, mungkin itu sampai telurnya habis, telur yang dalam. Nah, jika indukan betinanya dipaksakan untuk kawin, maksud saya belum sampai 1 bulan lah, 3 minggu sudah dikawinkan, dipaksa, itu akan bertelur tapi akan terjadi penurunan keragaman jenis kelamin ya, terutama akan didominasi hasilnya, anakannya itu akan didominasi oleh betina. Hasil dari perkawinan paksa dari betina yang belum siap ini akan menghasilkan anak betina. Nanti anaknya yang jantan ya sedikit, itulah resikonya. Ya, untuk proses perkawinan ini sekitar jam, saya rekam ini jam 9 ya. Ini mungkin dimulai dari pagi jam 8 atau jam 7. Nah, ini nanti sampai jam 12 kurang lebihnya ya. Oke, kita tutup dulu, nanti kita lihat setelah jam 12. Oke, ini sudah jam 12 ya, jam 12 kita lihat ini udah berhenti untuk proses perkawinnya. Kita lihat telurnya, lihat telurnya ternyata sedikit padahal tadi udah kawin berkali-kali ya, tapi ternyata sedikit. Ini menunjukkan bahwa kalau pakai box besar ini memang tidak bisa, atau mungkin ini faktor terbuka ya, tidak ditutup, jadi mungkin stres atau gimana, jadi mungkin dimakan oleh jantan dan betinanya. Oke, langsung saja kita tutup, nanti kita lihat proses menetasnya. Oke, setelah 2 hari saya pantau lagi, ini saya lihat ternyata tidak ada yang menetas, tidak ada buaya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa proses pemijahan dengan box besar tanpa ditutup ternyata tidak bisa atau gagal ya. Menurut analisa saya itu mungkin tidak tertutup ya, jadi membuat stres untuk indukan, jadi mungkin dimakan maksud saya, dimakan telur atau burayanya. Oke, kedepannya saya mencoba untuk pemijahan box besar tapi dengan tertutup rapat atau gelap. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share agar kamu tidak ketinggalan video-video dari saya. Dan jika ada pertanyaan atau sharing bisa tulis di kolom komentar di bawah ini, dan dari saya jika ada kesalahan, kehilafan, dan ada kekurangan saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.